Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua kelas Statistika Bisnis 2. Di sini bersama saya dan juga bersama Pak Sofyan. Kita jumpa lagi dalam penjelasan materi berikutnya mengenai analisis multivariat dan juga pengenalan SPSS. Oke, bisa di next. Oke, pada pembahasan kali ini di sini nanti kita akan mendengarkan dan juga kami jelaskan mengenai pengertian dan kegunaan analisis multivariat serta kapan sebaiknya kita menggunakan analisis SPSS. Nah, di sini teman-teman bisa melihat uji multivariat ini nanti membantu menganalisis lebih dari 2 variabel dalam suatu penelitian. Contohnya hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan juga variabel moderasi. Selanjutnya di next. Pada slide berikutnya ini kita juga dapat memahami mengenai variabel independen. Seperti kita pahami sudah dijelaskan bersama di kelas variabel independen atau biasa disebut X adalah variabel yang diuji untuk melihat pengaruhnya. Sedangkan variabel dependen atau Y variabel yang diukur untuk melihat efek dari variabel independen. Nah, di sini kami perkenalkan ada variabel moderasi atau bisa disebut sebagai variabel Z. Ini fungsinya untuk memodifikasi hubungan antara X dan Y. Selanjutnya ada variabel kontrol, yaitu variabel yang tetap konstan untuk mengurangi efek eksternal. Terus juga ada variabel intervening untuk pengantar, variabel yang menjelaskan atau menjadi perantara dalam hubungan antara variabel independen dan dependen atau biasa kita sebut sebagai mediasi. Terus ada variabel dummy, variabel yang digunakan dalam analisis regresi untuk mewakili kategori atau jenis yang berbeda. Seringkali dengan nilai 0 dan 1. Ini tidak semuanya variabel digunakan sekaligus ya, teman-teman. Jadi nanti variabelnya digunakan sesuai keperluan gitu. Selanjutnya. Nah, di sini metode analisis yang dapat kita lihat yaitu di sini ada analisis regresi berganda, yaitu menguji pengaruh X dan Z terhadap Y serta interaksi antar mereka. Di sini pada prinsipnya sama seperti yang kemarin analisis regresi berganda, tapi bedanya kalau yang itu variabel X-nya yang lebih dari 1, kalau ini ada ketambahan Z yaitu ini ya variabel moderasi atau bisa juga nanti diletakkan variabel mediasi. Nanti untuk mengukur seberapa berperankah variabel Z ini terhadap hubungan X dan Y gitu ya. Selanjutnya ada ANOVA 2 arah, yaitu membandingkan lebih dari 2 grup dengan beberapa variabel. Selanjutnya nanti di sini kalian akan memperhatikan apa sih kegunaannya SEM ya atau Structural Equation Modeling. Ini merupakan bagian dari PLS yaitu partial least square. Kalau yang kemarin kalian pelajari dari analisis regresi berganda, analisis regresi sederhana itu adalah bagian dari ordinary least square seperti itu ya. Nanti dari SEM ini Structural Equation Modeling kita memungkinkan kita untuk menganalisis kompleksitas dari hubungan antar variabel. Langsung aja kita ke slide berikutnya. Di slide ini kita akan melihat contoh kasus penggunaan analisis multivariat. Dalam penelitian ini kita menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa yang digambarkan dengan X1
Terus juga ada sistem pengendalian internal yaitu X2 dan sistem whistleblowing yaitu X3 terhadap pencegahan fraud. Di sini sebagai variabel Y. Dan juga di sini memasukkan variabel Z yaitu moralitas individu. Contoh ini menunjukkan bagaimana variabel-variabel tersebut berinteraksi dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pencegahan fraud dalam institusi. Nanti untuk simulasi ujinya akan kita simak nanti ya di akhir setelah penjelasan berikutnya dari Pak Sofyan. Monggo Pak Sofyan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Bapak Budi. Sebelumnya telah dibahas tentang analisis multivariate. Jadi dalam analisis sebuah data, tentu kita akan menghadapi kasus atau kondisi di mana kita akan menganalisis beberapa variabel dalam sekali analisis. Nah, analisis tersebut dinamakan multivariate analysis. Nah, dalam analisis multivariate ada satu metode yang bisa kita gunakan, yaitu dengan metode structural equation modeling. Nah, di dalam structural equation modeling ini ada satu software yang bisa kita gunakan yaitu Smart PLS. Nah, kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang apa itu dan bagaimana menggunakan Smart PLS. Baik, Smart PLS adalah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk melakukan partial least square structural equation modeling. Nah, metode ini merupakan analisis statistik multivariat yang memungkinkan peneliti untuk mengukur dan menguji hubungan antar variabel laten yang kompleks. Jadi Smart PLS ini memudahkan kita untuk menguji sesuatu model yang kompleks dari beberapa variabel dan beberapa pengaruh dianalisis dalam satu kali analisis menggunakan Smart PLS. Kalau kita ingin tahu lebih lanjut, kita bisa lihat di websitenya. Jadi Smart PLS ini bisa kalian unduh di websitenya langsung yaitu smartpls.com. Nah, di sini bisa kalian download. Dan ketika kalian download, kalian akan mendapatkan free 30 days trial. Bisa mendapatkan 30 hari gratis untuk fitur profesional. Nah, Smart PLS ini sudah menjadi salah satu alat analisis yang familiar. Alat analisis yang sangat familiar karena memang mudah untuk digunakan dan cukup efisien dalam penggunaannya. Maka dia sendiri membranding sebagai the world's most user-friendly statistical software. Nah, PLS ada beberapa tipe yang terbaru adalah Smart PLS 4. Kalian juga bisa 3, 4 ya hampir sama, tapi lebih banyak fiturnya di Smart PLS 4 yang terbaru. Nah, Smart PLS ini yang versi keempat sudah lebih canggih karena dia menggabungkan PLSM, CBSM, regression. Kalian bisa melakukan analisis regresi di Smart PLS 4 dan faktor analisis dan banyak sekali analisis lain yang bisa kalian gunakan di Smart PLS 4. Nah, sehingga cukup menarik, ini alat analisis yang cukup recommended dan menarik untuk digunakan sebagai tools dalam analisis penelitian yang kita lakukan. Baik, ada beberapa kelebihan yang kita dapatkan kalau kita menggunakan Smart PLS. Pertama, Smart PLS ini merupakan salah satu alat untuk menguji dengan metode SEM. Jadi metode SEM ini salah satu metode yang cukup populer dan cukup banyak digunakan pada artikel-artikel yang bereputasi, dan alat analisis salah satu yang bisa kita gunakan adalah PLS. Di sisi lain ada alat analisis lain seperti Lisrel dan Amos, tapi PLS ini cukup sangat familiar dan akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya PLS ini ada beberapa kelebihan dibandingkan Lisrel dan Amos. Di antaranya adalah
dia tidak perlu banyak uji asumsi. Kalau kita tahu di Amos itu ada banyak uji asumsi, outlier, normalitas, dan seterusnya. Tapi di PLS ini tidak disyaratkan itu. Kalau di SPSS yang sudah kita pelajari, kita butuh analisis asumsi klasik. Di sini PLS tidak mensyaratkan itu, sehingga ini cukup mudah dan banyak peminatnya. Selanjutnya, boleh sampel kecil. Kalau kita mau menganalisis satu kelompok yang hanya 30 orang, 40 orang, 50 orang, itu sangat bisa menggunakan PLS karena ini tidak berbasis covariance, sehingga tidak mensyaratkan sampel yang besar. Bisa sampel kecil bisa. Selanjutnya tidak harus dituntut data terdistribusi normal. Nah, ini yang menarik lagi karena banyak analisis yang terkendala itu ada di normalitas. Jadi mereka sudah mencari data, sudah baik datanya, sudah lengkap, tapi tidak normal distribusinya, sehingga perlu diuji kembali dan diseleksi beberapa data yang kurang tepat atau outlier. Nah, kalau di PLS ini tidak perlu harus normal. Karena apa? Karena PLS ini menerapkan konsep bootstrap. Nah, dia menggunakan analisis bootstrap. Bootstrap ini adalah analisis resampling dari sampel yang ada. Jadi disampling ulang secara acak sehingga datanya tidak diperlukan terdistribusi normal. Kemudian Smart PLS itu juga bisa menguji model formatif dan reflektif. Nah, ini yang menarik juga. Ini secara bersamaan. Model itu kan ada dua, formatif, reflektif. Formatif itu ketika indikator membangun variabel. Contohnya ada inflasi, GDP, kemudian produk PDB itu membangun stabilan ekonomi. Nah, artinya ekonomi stabil kalau semuanya baik. Nah, itu kan membangun. Jadi indikator membangun variabel. Oke. Maka itu adalah formatif. Kalau reflektif adalah variabel mencakup beberapa hal. Seperti kepuasan pelanggan itu mencakup daya tarik, kemudian kepuasan terhadap brand, kemudian kepuasan terhadap produk dan sebagainya. Itu reflektif. Jadi variabel memiliki beberapa aspek itu reflektif. Kalau formatif itu mulai dari indikator membangun variabel. Nah, ini dua jenis model ini bisa dianalisis sekaligus di dalam Smart PLS, sehingga ini sangat menarik dan cukup relevan terhadap isu-isu penelitian saat ini. Oke, selanjutnya dalam Smart PLS ini ada beberapa langkah analisis yang perlu kita lakukan, baik itu Smart PLS 3 ataupun Smart PLS 4. Nah, pertama adalah menyiapkan file Microsoft Excel. Yang pertama adalah data harus kita siapkan Microsoft Excel, dan itu harus dalam format CSV. Nah, CSV yang koma delimited. Nanti kalian ketika save atau save as itu nanti ada pilihan. Nah, pilihan Excel yang CSV atau koma delimited. CSV yang koma delimited. Jadi ada beberapa CSV, pilih yang CSV koma delimited. Kemudian buka program SPL, kemudian klik new project, membuat project, import data file dan seterusnya. Nanti akan dipraktekkan. Nah, kemudian penafsiran hasil analisis itu secara garis besar ada dua tahapan analisis dalam Smart PLS. Pertama adalah outer model analysis, kedua adalah inner model analysis. Nah, outer model analysis ini digunakan untuk menguji kualitas data. Sedangkan inner model analysis itu digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel. Sehingga tahapan ini merupakan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam Smart PLS. Pertama outer model analysis, kedua inner model analysis. Nah, ketika kita melaksanakan outer model analysis, maka ada beberapa aspek pelaksanaan di dalamnya. Pertama, nanti akan ada convergent validity. Convergent validity ini digunakan untuk menguji apakah indikator itu valid atau tidak. Jadi kan variabel itu punya beberapa indikator yang dicerminkan dalam instrumen kuesioner. Nah, itu diuji valid atau tidak. Nah, valid tidaknya itu dilihat dari nilai loading faktor, dan nilainya harus lebih dari 0,7 ya. Harus lebih dari 0,7. Walaupun ada beberapa teori yang mengatakan 0,5 oke. Tapi dalam Smart PLS-nya sendiri itu sudah tersetting 0,7. Nah, selanjutnya
adalah convergent validity. Convergent validity sudah, kemudian construct validity. Construct validity ini adalah validitas dalam konteks variabel. Kalau tadi indikator, ini adalah variabel. Nah, syaratnya adalah nilai AV di atas 0,5. Nah, selanjutnya ada diskriminan validity untuk menguji apakah kuesioner itu sudah tepat mengukur variabelnya. Kadang ada kuesioner itu yang pertanyaannya mirip antara satu variabel dengan variabel yang lain, sehingga responden itu tidak bisa membedakan, sehingga ada bias di dalamnya. Nah, untuk menghindari bias ini maka diuji dengan diskriminan validity. Diskriminan validity itu bisa kita lihat pada tabel cross-loading, bisa kita lihat pada tabel HTML, nanti kita akan praktekkan. Nah, selanjutnya adalah uji goodness of fit. Nah, ini untuk menguji apakah model kita sudah layak atau tidak dengan kriteria sebagaimana di layar. Selanjutnya yang terakhir adalah inner model analysis. Nah, inner model analysis ini untuk menguji pengaruh variabel satu dengan variabel yang lain dan termasuk uji hipotesis di dalamnya. Nah, dalam inner model analysis itu pertama kita lihat R-square atau koefisien determinasi. Ini sama dengan di SPSS untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau dalam SEM sebenarnya variabel independen itu lebih dinamai dengan variabel eksogen, sedangkan independen lebih dinamai dengan variabel endogen. Nah, sehingga bagaimana seberapa besar pengaruh variabel eksogen mampu mempengaruhi variabel endogen, sehingga di output R-square itu hanya keluar variabel endogen saja. Eksogen tidak akan muncul karena yang diuji adalah variabel endogennya mendapat berapa besar pengaruh dari variabel eksogen. Nah, selanjutnya untuk menguji hipotesis kita lihat dari tabel dari uji signifikansi. Nah, syaratnya adalah p-value di bawah 0,05 dan t-value di atas 1,96. Jika itu menunjukkan hubungan antar variabel itu signifikan. Jika tidak, maka p-value lebih dari 0,05 dan t-value kurang dari 1,9. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari penggunaan Smart PLS. Nanti bisa dilanjutkan dalam praktek Smart PLS yang akan disampaikan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sofyan atas kesempatannya. Kali ini kita langsung aja praktek untuk uji menggunakan Smart PLS 3 ya. Nah, yang kalian siapkan adalah datanya, teman-teman. Nah, di sini kita udah menyiapkan data uji data dummy-nya. Nah, untuk save filenya kalian ganti menggunakan CSV atau TXT file seperti itu. Nah, langsung aja kita praktek. Nah, di sini kita klik file, new project, namanya itu di data statistika. Nah, double klik import data di data dummy. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat untuk minnya berapa, untuk total X1 medianya berapa, itu udah langsung kehitung ya dari aplikasi Smart PLS-nya. Nah, untuk uji validitasnya, untuk uji reliabilitasnya tuh gimana? Itu caranya kalian klik uji data statistika yang pet model ini, teman-teman. Nah, di sini masih kosong ya. Jadi indikator X1, X2 dan Y-nya itu kita pindahkan ke pet modelnya. Caranya itu kalian klik, terus kalian shift sampai total X1, dipindahkan aja seperti ini. Klik lagi ke total X2, pindahkan lagi Y1 ke total Y, pindahkan lagi. Nah, seperti ini ya. Jika dikurang masih tidak rapi ya, kita rapikan sendiri, teman-teman. Nah, ini caranya kalian klik kanan, kemudian like indikator right.
Nah, kenapa diposisikan di kanan? Karena kita nanti akan koneksikan X1 ke Y dan X2 ke Y. Seperti itu. Agar tidak bingung, kita rename dulu. Ini X1, X2, Y. Oke, kemudian kalian koneksikan aja, klik connection ya. Di bagian atas sebelahnya latent variable. Oke. Nah, kalau bulat-bulatannya itu atau lingkarannya itu berwarna biru, artinya dia sudah berhubungan seperti itu atau connection ya. Nah, untuk mencari validitasnya itu seperti apa, kalian klik aja calculate yang ada di bawah, yang ada di atas sini ya, di sebelahnya tema, terus PLS algoritmen. Ini nggak usah diubah, kalian start calculation. Nah, ini udah ada untuk R square, F square, konsep reliability and validitas ya. Di sini teman. Itu yang pertama, kita mencari loading vektornya harus lebih dari 0,7 ya. Kita lihat untuk outer loadingnya. Nah, di sini X1, X2 dan Y-nya ini di atas 0,7, artinya dia valid ya. Nah, untuk reliability-nya kalian tinggal pencet aja construct reliability and validitas atau validity. Nah, di sini untuk Kronstadt alpha-nya juga sudah di atas 0,7. Jadi dia dikatakan reliable, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk tahap pengujian inner model itu untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogennya. Nah, itu kalian bisa lihat di besar pengaruh parsial F2 output smart-nya itu algoritma. Jadi yang algoritma ya, bener ya. Oke. Nah, di sini. Maaf, di sini. Nah. Nih. Jadi untuk X1-nya itu dia dikatakan ini ya, apa namanya? Berpengaruh parsial. Untuk X2-nya enggak, teman-teman. Tuh. Nih, jadi X2 itu tidak berpengaruh ya. Kalau X1-nya itu berpengaruh dengan Y. Nah, kalau lebih mudah lagi melihatnya itu kalian bisa lihat di calculate lagi ya. Kalian klik sini dulu ke uji data statistika SPLSM-nya. Kemudian calculate. Kalian klik bootstrapping. Nah, start calculation. Tunggu sebentar. Oke, jadi udah ada di sini teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ya di standar deviasinya tuh 0,124, kemudian p value-nya. Nah, p value di sini ketika kurang dari 0,05 itu artinya dia berpengaruh signifikan. Nah, ketika t value-nya itu di atas 1,96, nah ini ya t value ya, berarti dia juga signifikan. Nah, di sini kita lihat bahwa X2 terhadap Y itu dia di bawah di atas 0,05 atau 0,108. Berarti dia tidak berpengaruh signifikan ya terhadap Y-nya. Nah, kalau T value-nya itu di atas 1,96. Nah, ini
masih di bawah 1,96 atau 1609. Jadi X2 itu tidak berpengaruh terhadap Y-nya. Nah, seperti itu untuk uji menggunakan Smart PLS-nya. Baik teman-teman, untuk materi kali ini kami cukupkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk Pak Budi dan Pak Sofyan dan Mas Aji ya sudah menerangkan. Saya ucapkan Assalamualaikum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.